Perkenalkan, nama saya Naya Sakti dengan NIM E1B02410019. Saya Daufir Laili dengan NIM E1B02410014. Saya Resmi Febriani Putri, NIM E1B02410024. Kami dari kelompok 4 mengambil judul tentang peran kewarganegaraan dalam pemberantasan korupsi. Kami di sini juga mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap pemberantasan korupsi. Selamat menyaksikan. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah perak kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Balik keluarga yang terhormat pada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, menghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang, melihat keluarga dan kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Menurut saya kondisi di Indonesia ini sangat memprihatinkan ya, di mana sangat membutuhkan perhatian dan tindakan lebih lanjut oleh berbagai banyak pihak untuk mencegah korupsi itu tersendiri. Menurut sejarah juga korupsi itu sudah terjadi dari sejak zaman Belanda sampai era reformasi saat ini. Menurut Anda, apa saran generasi muda untuk lebih peduli terhadap pemberantasan korupsi? Oke, peran generasi muda. Jika kita berbicara mengenai anak muda, ada satu kalimat yang disematkan, yaitu agent of change, ada agen perubahan. Anak muda sebagai agent of change itu dalam memberantas korupsi memiliki banyak sekali peran. Salah satunya ialah melaporkan dugaan korupsi kepada pihak yang berwajib seperti KPK dan menyebarkan juga informasi mengenai korupsi itu ke media sosial. Karena pada zaman sekarang ini bangsa Indonesia sudah memasuki era society 5.0, yaitu era di mana teknologi harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Mengapa anak muda harus berperan dalam memberantas korupsi? Karena korupsi ini memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa. Jika uang korupsi dalam hal pendidikan dikorupsi, maka anak-anak generasi muda tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan 4. Atau fakir miskin tidak akan ditanggung oleh negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk mereka itu tidak digunakan dengan baik. Itulah bahayanya yang namanya korupsi, sehingga anak muda harus berperan aktif sebagai seorang agent of change yang membawa sikap anti narkoba kepada teman sekitarnya. Sehingga saran saya yang pertama ialah anak muda harus menyuarakan anti korupsi lewat media sosial. Yang kedua, melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Dan yang ketiga, jadilah agent of change dengan memberikan contoh kepada teman sebagainya. Menurut Anda, atau bagaimana pendapat Anda peran warga negara dalam mencegah korupsi pada saat ini? Baik, menurut saya itu peran warga negara itu sangat penting dalam mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Karena korupsi itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita harus memulai dari hal kecil seperti menolak, memberi
wajar. Sebagai masyarakat saja bisa melakukan korupsi, apalagi pejabat-pejabat. Untuk begitu kita sebagai warga negara harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari kita dan tidak mencari jalan pintas yang melanggar aturan. Selain itu, warga juga perlu aktif mengawasi jalan pemerintahan, berani melaporkan jika melihat penyimpangan dan mendukung transparansi serta keterbukaan informasi publik. Selain itu, dengan kesadaran dan keterlibatan aktif kita sebagai masyarakat, budaya anti korupsi bisa tumbuh dan tidak mengakar kuat kepada warga negara. Dari saya, terima kasih. Baik, sekian terima kasih kepada Saudari Askia yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara. Sekian terima kasih. Solusi pemberantasan korupsi. Yang pertama, hukum yang tegas. Koruptor harus dihukum berat dan hartanya disita agar jera tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua, transparansi uang negara. Semua pengeluaran dan proyek pemerintah harus terbuka dan bisa dicek oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, birokrasi yang bersih. Pelayanan publik harus cepat, jelas, dan tanpa pungli. Gunakan sistem online untuk menghindari suap. Kemudian yang keempat, pendidikan anti korupsi. Ajarkan kejujuran dan nilai anti korupsi sejak sekolah agar tumbuh menjadi generasi yang bersih. Kemudian yang kelima, peran masyarakat. Masyarakat harus berani melapor jika melihat korupsi dan pelapor harus dilindungi. Sekian video dari kelompok 4 membahas tentang peran kewarganegaraan dalam pemberantasan korupsi. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.